Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi converse, inverse, dan juga kontraposisi. Nah, ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Apa itu converse, inverse, dan juga kontraposisi? Nah, sebelum kita memasuki materi tentang converse, inverse, dan juga kontraposisi, kita ingat sejenak ya materi sebelumnya, yaitu tentang implikasi. Karena apa? Karena pada materi kali ini kita akan menghubungkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang implikasi, ke dalam materi pada hari ini. Nah, pertama kita ingat sejenak materi tentang implikasi. Nah, implikasi itu dilambangkan dengan ini, tanda panah ke kanan. Misalkan ada dua buah pernyataan P dan V, itu jika implikasi maka akan dinotasikan dengan seperti ini, P, V. Nah, pada materi implikasi sebelumnya telah dijelaskan bahwa notasi P tanda panah ke kanan V dibaca dengan jika P maka V. Jadi jika ada pernyataan P, maka juga pernyataan V. Jadi dibaca jika P maka V. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Jika Rosi lulus dalam ujian matematika, maka dia akan memberikan hadiah permen kepada adiknya. Kata hubung yang digunakan untuk implikasi pada materi sebelumnya itu adalah jika dan maka. Nah, caranya seperti ini. Kemudian kelompokkan dua pernyataan, misalkan P dan Q seperti berikut. Jadi misalkan P-nya itu Rosi lulus ujian matematika, dan Q-nya itu adalah Rosi memberikan hadiah permen kepada adiknya. Nah, ini merupakan dua buah pernyataan yang sudah dipecah. Nah, ini bagaimana kalau menjadikannya sebuah implikasi? Kita tinggal gabungkan. Perhatikan kata hubungnya jika maka. Jadi jika P maka V. Jadi jika P ini Rosi lulus ujian matematika, kemudian maka V, Rosi memberikan hadiah permen kepada adiknya. Jadi kalimatnya itu jadi seperti ini. Jika Rosi lulus dalam ujian matematika, maka dia akan memberikan hadiah permen kepada adiknya. Nah, selanjutnya adalah materi tentang converse. Nah, converse di sini itu sama seperti implikasi ya. Tandanya, notasinya itu juga tanda panah ke kanan. Bedanya adalah di sini. Kalau di implikasi itu kan P-nya di depan, V-nya di belakang. Jadi kan jika P maka V. Nah, untuk converse itu V-nya di depan. Jadi V, P. Jika V maka P. Nah, ini sudah dijelaskan. Notasi pada converse adalah V, tanda panah ke kanan P, ini merupakan notasi yang sama seperti implikasi. Hanya saja converse untuk pernyataan kedua, atau kita misalkan itu adalah V berada di depan. Jadi V-nya itu di depan, P-nya adalah di belakang. Jadi kesimpulannya itu converse ini adalah kebalikan dari implikasi. Kita lihat, implikasi kan P terus V. Tandanya tanda panah ke kanan. Nah, untuk converse juga sama. Bedanya adalah cuma di sininya. Kalau yang converse itu V-nya di depan, kalau implikasi V-nya di belakang. Bedanya itu, notasinya sama, tanda panah ke kanan. Nah, contoh perhatikan contoh berikut. Tentukan converse dari implikasi berikut. Ini ada sebuah implikasi. Jika Rosi lulus ujian dalam ujian matematika, maka dia akan memberikan hadiah permen kepada adiknya. Nah, tadi langkah pertamanya kita pisah dulu ya. Kita kelompokkan menjadi dua pernyataan, yaitu kita misalkan P dan V, jadinya seperti ini. P-nya adalah Rosi lulus ujian matematika, sedangkan V-nya adalah Rosi memberikan hadiah permen kepada adiknya. Nah, selanjutnya ubahlah pernyataan Kim jadi di bagian depan, kemudian dilanjutkan menjadi pernyataan P. Jadi kita membuat kalimat converse itu kita balik dari pernyataan H dan P itu dibalik tempatnya. Jika implikasi itu P-nya dahulu, maka kalau converse itu V-nya dahulu. Jadinya seperti ini.
converse P-nya ini, Hi-nya ini. Nah, converse itu kan jika Hi maka P, jadi Hi-nya dahulu ditaruh atas. Rosi memberikan hadiah permen kepada adiknya. P-nya Rosi lulus ujian matematika. Nah, ini kita gabungkan menjadi satu. Jadinya seperti ini. Jika Rosi memberikan permen kepada adiknya, maka ia lulus ujian matematika. Selanjutnya adalah inverse. Nah, inverse ini dilambangkan seperti ini, negasi P maka negasi Hi. Nah, notasi seperti ini itu dibaca jika bukan P, negasi kan bukan ya, kemarin kita sudah mempelajari. Negasi P berarti jika bukan P, maka bukan Hi. Nah, kita ingat kata yang digunakan dalam negasi itu adalah bukan, tidak, atau tidak benar. Jadi menggunakan kata ini. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan inverse dari implikasi berikut. Jika Rosi lulus dalam ujian matematika, maka dia akan memberikan hadiah permen kepada adiknya. Kita pecah menjadi dua, menjadi seperti ini, P dan Hi. Nah, selanjutnya, karena inverse itu kan seperti ini, negasi P maka negasi Hi, jika bukan P maka bukan Hi. Maka langkah pertamanya adalah setelah kita membuat dua kelompok yaitu P dan Hi, kita akan lanjutkan dengan mencari negasi dari P dan Hi tersebut. Nah, pernyataan P dan Hi itu kalau dinegasikan akan menjadi seperti ini. Rosi tidak lulus ujian matematika. Negasi Hi-nya, Rosi tidak memberikan hadiah permen kepada adiknya. Nah, setelah itu kita simpulkan atau kita membuat kalimatnya. Dari negasi P dan negasi Hi kan sudah ketemu karena rumusnya seperti ini. Jadi tinggal kita gabungkan. Jika Rosi tidak lulus ujian matematika, maka ia tidak memberikan permen kepada adiknya. Nah, selanjutnya adalah tentang kontraposisi. Kontraposisi ini sama seperti inverse, hanya saja dibalik. Negasinya tetap, cuman Hi-nya itu berada di depan. Jadi seperti ini, negasi Hi maka negasi P. Jika bukan Hi, maka bukan P. Notasi yang digunakan seperti ini. Nah, kata yang digunakan dalam negasi kemarin kan bukan, tidak, atau tidak benar. Jadi itu kita juga terapkan dalam kontraposisi karena mengandung negasi atau ingkaran. Nah, perhatikan contoh. Tentukan kontraposisi dari implikasi berikut. Di sini ada pernyataan, jika Rosi lulus dalam ujian matematika, maka dia akan memberikan hadiah permen kepada adiknya. Nah, ini sama seperti tadi, kita kelompokkan menjadi dua, yaitu pernyataan P dan Hi. Seperti ini. Selanjutnya, nah, karena kontraposisi itu negasi Hi, maka negasi P, atau jika bukan Hi, maka bukan P, maka kita cari negasinya. Negasinya tadi kan juga sudah dicari, sama ya, seperti ini. Rosi tidak lulus ujian matematika, dan juga Rosi tidak memberikan hadiah permen kepada adiknya. Jadi kesimpulannya kita buat kalimatnya menjadi seperti ini. Jika Rosi tidak memberikan hadiah permen kepada adiknya, maka ia tidak lulus ujian matematika. Loh, kenapa kata-kata jika Rosi tidak memberikan hadiah permen kepada adiknya ini di depan? Karena kan kita sudah melihat dari rumusnya ya. Rumusnya itu kan Hi-nya di depan, yaitu negasi Hi maka negasi P. Jadi negasi Hi-nya ini Rosi tidak memberikan hadiah permen kepada adiknya, itu menjadi di depan. Terus kita sambung dengan kata maka ia tidak lulus ujian matematika. Ini adalah yang negasi P-nya. Nah, kemudian perhatikan tabel kebenarannya. Nah, ini ada tabel kebenaran. Ini ada pernyataan P, Hi, ini negasi P, ini negasi Hi, ini implikasi, converse, inverse, dan juga kontraposisi. Nah, ini mengapa seperti ini, tanda merah ini. Jadi kesimpulannya itu adalah implikasi itu akan sama hasilnya dengan kontraposisi. Sedangkan converse
itu akan sama dengan inverse. Kita lihat ya, ini kan hasilnya benar. Ini kan dalam bahasa Inggris true, false, true, true. Yang ini juga kan true, false, true, true, kan sama. Jadi implikasi sama kontraposisi itu hasilnya sama. Converse dan juga inverse juga sama. True, true, false, true, 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 false, true. Jadi benar, benar, salah, benar, 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 salah, benar. Jadi untuk converse dan inverse itu sama. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita kaitkan hubungan antara converse, inverse, dan juga kontraposisi. Nah, seperti ini, converse. Ini implikasi ya, tanda seperti ini implikasi. Jika P maka Q itu jika dikonverskan, itu konversnya akan menjadi jika Q maka P. Jadi kebalikannya dari implikasi. Nah, jika diinverskan itu akan menjadi seperti ini. Negasi Q maka negasi P. Jadi ini seperti ini, sama seperti tadi ya untuk kontraposisi negasi Q, negasi P. Ini kontraposisi. Nah, ini ada catatan bahwa nilai suatu implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisi. Nah, ini implikasi itu sama dengan kontraposisi. Kalau dilihat dari tabel kebenaran kan sudah jelas ya. Nah, ini hanya tambahan saja. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, dan juga nilai suatu converse itu akan ekuivalen dengan inverse. Inverse-nya ini ya. Inverse itu negasi P maka negasi Q. Jadi jika Q maka P akan ekuivalen dengan negasi P maka negasi Q. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang negasi implikasi, negasi converse, negasi inverse, dan juga negasi kontraposisi. Di sini beda dengan negasi yang kita pelajari sebelumnya. Di sini kita menggunakan rumus. Yang pertama itu adalah negasi atau ingkaran dari implikasi. Nah, untuk mengubah dari dalam bentuk negasi harus diubah dahulu ke dalam bentuk disjungsi. Jadi kalau ada sebuah implikasi dan kita ditanya tentang negasinya, maka kita akan cari dengan cara diubah dahulu dari implikasi itu menjadi disjungsi. Nah, ini menurut hukum logika ekuivalen untuk implikasi. Nah, hukumnya seperti ini. Jika P maka Q akan ekuivalen dengan jika negasi P tanda V ini disjungsi itu dibaca atau Q. Jadi jika P maka Q akan ekuivalen dengan jika negasi P atau Q. Nah, ini adalah hukum logika ekuivalen untuk implikasi. Nah, bentuk negasi dari implikasi itu akan menjadi seperti ini. Kan ini bentuk awalnya ya, bentuk awalnya seperti ini. Ini bentuk umumnya. Ini kalau dinegasikan berarti kan kita tambahkan lambang dari negasi ya. Lambang negasi kan S tidur. Jadi kita tambahkan, ini kita tulis dahulu ini. P, Q, negasi P, terus atau Q, ini kan sama ini sama ini. Nah, terus kita kasih kurung, terus kita negasikan. Negasikan tandanya huruf S tidur. Jadi huruf S tidurnya ditaruh depan, ini juga. Nah, ini kalau dihitung akan menghasilkan seperti ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya akan menjadi P, terus ini tanda V terbalik. Ini adalah lambang dari konjungsi, yaitu dibaca dengan dan. Jadi bacanya P dan negasi V. Jadi rumus untuk mencari negasi dari implikasi itu adalah ini. Diingat-ingat. Untuk itu P tanda V terbalik atau dan negasi V. Nah, ini rumusnya. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh, tentukan negasi dari kalimat implikasi berikut. Jika hari ini hujan, maka Dino ke sekolah memakai payung. Sama seperti sebelumnya, kita kelompokkan dahulu menjadi 2.
seperti ini. Nah, langkah pertamanya adalah ubah dahulu ke disjungsi. Disjungsi tadi kan rumusnya ini. Jika P maka Hi ekuivalen dengan jika negasi P atau Hi. Nah, di sini kan yang berubah hanya P-nya saja karena Hi-nya tetap bukan diminta negasinya, maka kita hanya mengubah untuk P-nya saja. P-nya ini kan menjadi negasi karena rumusnya menjadi negasi P. Jadi kita ubah dari P menjadi negasi P, yaitu negasinya adalah hari ini tidak hujan. Nah, Hi-nya tetap, Dino ke sekolah memakai payung. Nah, kalimatnya setelah kita mencari kita mencari P atau negasi P dan juga Hi, itu kita gabungkan agar menjadi kalimat dari negasi implikasi, yaitu kalimatnya akan menjadi seperti ini, kan negasi P atau Hi. Jadi kita gabung, kalimatnya adalah hari ini tidak hujan, ini negasi P, atau ini atau Hi, berarti Hi-nya Dino ke sekolah memakai payung. Jadi kalimat negasi dari ini adalah seperti ini, disjungsi ke disjungsinya adalah kalimatnya hari ini tidak hujan atau Dino ke sekolah memakai payung. Nah, setelah dari implikasi diubah menjadi disjungsi, kita akan gunakan rumus berikutnya untuk mengubahnya dari yang sudah kita cari ke negasinya. Nah, dari ini tadi kan sudah dijelaskan ya dari hukum logika ekuivalen implikasi. Nah, itu kita temukan rumus untuk mencari negasi dari implikasi, yaitu P dan negasi Hi. Nah, seperti ini. Jadi, negasi dari implikasinya adalah P dan negasi Hi. Kita gabung saja. Tadi kan P-nya ini, hari ini hujan. Negasi Hi ini tinggal Dino ke sekolah memakai payung, ini kita negasikan. Jadi kalau kita negasikan kan jadinya menjadi Dino ke sekolah tidak memakai payung, atau Dino tidak memakai payung ke sekolah. Nah, jadi kalimatnya itu akan menjadi seperti ini. Hari ini hujan dan Dino tidak memakai payung ke sekolah. Jadi negasi dari suatu implikasi tadi adalah ini. Hari ini hujan dan Dino tidak memakai payung ke sekolah. Nah, selanjutnya adalah ini. Negasi dari converse. Perhatikan contoh. Ketahui pernyataan berikut. Jika hari hujan, maka Dino ke sekolah memakai payung. Ini adalah suatu implikasi. Nah, kemudian tentukan bentuk negasi converse dari pernyataan di atas. Nah, setelah kita kelompokkan menjadi dua, implikasi kan seperti ini tadi ekuivalennya. Kalau converse seperti ini. Nah, negasi dari converse, kalau disuruh mencari negasinya, itu rumusnya ini. Kalian ingat-ingat saja, rumusnya ini. Hi dan negasi P. Ini untuk mencari negasi converse. Jadi kalimatnya itu akan kita ubah, kita balik. Converse kan kebalikan ya. Jadi converse jadi Hi-nya ini tetap di depan tapi. Nah, sedangkan P itu kita negasikan menjadi hari ini tidak hujan. Jadi kalau kita gabungkan negasi dari converse, itu kalimatnya akan menjadi Dino ke sekolah memakai payung dan hari tidak hujan. Nah, selanjutnya adalah negasi dari suatu inverse. Rumusnya itu adalah negasi P dan Hi. Seperti ini. Jadi diingat-ingat, kalau rumus mencari negasi dari inverse, dari suatu inverse, itu adalah negasi P dan Hi. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan negasi inverse dari pernyataan berikut. Jika hari hujan, maka Dino ke sekolah memakai payung. Seperti biasa, kita kelompokkan menjadi dua, yaitu seperti ini. Kemudian, kita masukkan ke rumus ini. Negasi P dan Hi.
Yang diminta negasi P, jadi yang P kita negasikan menjadi hari ini tidak hujan. V-nya tetap, berarti jika kita gabungkan menjadi hari ini tidak hujan, itu adalah negasi P. Dan ini kata hubungnya. Kemudian V, Dino ke sekolah memakai payung. Jadi negasi dari suatu inverse ini adalah ini. Hari ini tidak hujan dan Dino ke sekolah memakai payung. Nah, selanjutnya adalah negasi dari kontraposisi. Nah, ini rumus dari negasi kontraposisi. Untuk mencari negasi dari kontraposisi kita memakai rumus berikut, yaitu negasi V dan P. Perhatikan contoh berikut. Tentukan negasi kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika hari hujan, maka Dino ke sekolah memakai payung. Jika hari hujan, maka Dino ke sekolah memakai payung. Kita kelompokkan menjadi pernyataan P dan V. Selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi negasi kontraposisi. Yang diminta adalah negasi V dan P. Jadi yang berubah adalah negasi V-nya. V, pernyataan V, kalau dinegasikan kan menjadi Dino tidak ke sekolah memakai payung. Nah, setelah itu dan P, P-nya kan tetap ini, tidak ada negasi. Berarti P-nya tetap, hari ini hujan. Nah, jadi kalimatnya dari negasi kontraposisi itu adalah Dino ke sekolah tidak memakai payung dan hari ini hujan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.